Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail dengan nilai 2306040. Saya prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan materi sistem pencernaan. Pengertian: sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan mengubah makanan sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisik maupun secara kimia. Sistem pencernaan ini terdiri dari saluran pencernaan atau alimenter, yaitu tubuh muskular panjang yang merentang dari mulut sampai anus, dan organ-organ aksesoris seperti gigi, lidah, kelenjar, saliva, hati kandung empedu, dan pankreas. Saluran pencernaan yang terletak di bawah area diafragma disebut saluran gastrointestinal. Yang berikut sistem anatomi. Alat-alat pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, ventriculus, usus halus, intestinum, usus besar, kolon, dan anus. Adapun enzim pencernaan dihasilkan oleh kelenjar pencernaan, yaitu kelenjar ludah, hati, pankreas, dan empedu. Mulut atau cavum oris. 1. Gigi atau dens merupakan alat pencernaan yang bertugas secara mekanik. 2. Lidah atau lingia berfungsi untuk pengaduk makanan, membantu proses penyelan makanan sebagai alat atau organ pengecap, membantu membersihkan rongga mulut, membantu untuk berbicara atau berkacap-kacap. Yang ketiga, kelenjar ludah atau glandula salivales menghasilkan air liur atau air ludah atau saliva yang bersifat pekat dan licin. Faring. Faring merupakan bagian belakang mulut yang sekaligus merupakan bagian atas tenggorokan. Pada faring terdapat lubang yang terletak di bagian yang menuju tenggorokan. Lubang ini disebut glotis. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah tabung atau tube berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir di bagian mulut ke dalam lambung. Panjang kerongkongan 20 cm dan lebar 2 cm. Organ ini berfungsi untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Fungsi sistem pencernaan. Yang pertama, ingesti adalah masuknya makanan dalam mulut. Kedua, pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan secara mekanik oleh gigi. Ketiga, peristalsis adalah gelombang kontraksi otot polos involuter yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan. Keempat, ingesti adalah hidrolisis kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. Kelima, absorpsi adalah penggerakan produk akhir pencernaan dari lumer saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatis sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Yang terakhir, egesti atau defekasi adalah proses eliminasi pengeluaran zat-zat yang sisa yang tidak tercerna, juga bakteri, dalam bentuk feses dari saluran pencernaan. Adapun kelenjar-kelenjar pencernaan. Pencernaan makanan di dalam saluran pencernaan dibantu dengan enzim.
Enzim pencernaan dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Berikut adalah kelenjar pencernaan pada manusia. Yang pertama, kelenjar ludah atau parotis. Kelenjar ludah terdapat di bawah lidah. Kedua, kelenjar submandibula, sepasang kelenjar yang terletak di bawah lidah. Ketiga, kelenjar sublingua, sepasang kelenjar yang terletak di bawah lidah di dekat kelenjar submandibula. Keempat, liur minor, terletak di kavum oral di dalam lamina propria mukosa oral. Kelima, kelenjar lambung, kelenjar yang menghasilkan enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida atau HCI. Yang terakhir, kelenjar pankreas, terletak di rongga di perut dekat lambung. Dan yang terakhir, kelainan sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh pola makan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan. Gangguan-gangguan ini antara lain adalah diare, sembelit, tukak lambung, peritonitis, kolik, hingga infeksi usus buntu, appendicitis. Berikut adalah gangguan dan kelainan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, parotitis atau penyakit gondong adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang kedua, serostomia adalah istilah bagi penyakit pada rongga mulut. Ketiga, diare adalah buang air besar dengan konsistensi cair atau mencret. Keempat, konstipasi atau sembelit adalah kesulitan atau jarang defekasi yang mungkin karena feses keras atau kering sehingga terjadi kebiasaan defekasi yang tidak teratur. Faktor psikogenik, kurang aktivitas, asupan cairan yang tidak adekuat, dan abnormalitas usus. Dan yang terakhir, tukak lambung atau ulkus, dinding lambung diselubungi mukus yang di dalamnya juga terkandung enzim.